Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ahmad Riki Ardiansyah, Priska Estu Putri Mumpuni, Cynthia Francitepani Sidaputar akan menjelaskan tentang giving among adolescents, exploring motives, the effect of givers' personal characteristic, and the use of impression management tactics. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji perilaku pemberian hadiah di kalangan remaja berdasarkan blok bangunan teori manajemen, kesan dan cara karakteristik kepribadian memotivasi pemberi hadiah untuk terlibat dalam manajemen kesan aktif dan defensif, serta bagaimana penggunaan taktik manajemen kesan, yaitu berupa kesamaan, kesesuaian, dan peningkatan target dalam perilaku pemberian hadiah. Siswa diminta untuk mengingat pengalaman pemberian hadiah ke rekan baru-baru ini dan merujukkannya saat menjawab pertanyaan yang mencakup motif pemberian hadiah. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada orang dewasa atau dewasa muda dengan mengabaikan pemberian hadiah pada remaja. Mempelajari pemberian hadiah di kalangan remaja memungkinkan kami untuk mengeksplorasi secara mendalam perilaku konsumen ini di antara segmen usia ini. Akhirnya, hubungan antara kepribadian pemberi dan perilaku pemberian hadiah kurang dieksplorasi. Studi ini menilai hubungan antara beberapa ciri kepribadian yang diberikan dan motif pemberian hadiah mereka, kecenderungan pencarian informasi, dan makna simbolis dari hadiah. Singkatnya, teori manajemen kesan digunakan untuk mengembangkan model pemberian hadiah. Sampel dan ukuran. Pemilihan konstruksi pada penelitian ini didasarkan pada tinjauan literatur dan penelitian kualitatif. Survei prates juga digunakan untuk menguji validasi dan rehabilitasi pengukuran. Dalam studi utama, sampel kenyamanan 141 remaja 13-16 tahun digunakan karena sebagian besar dapat diandalkan. Kuesioner laporan diri dibagikan kepada remaja di sekolah menengah Israel dengan strata siswa yang beragam. Siswa diminta untuk mengingat pengalaman pemberian hadiah rekan baru-baru ini dan menunjukkannya ketika menjawab pertanyaan yang mencakup motif pemberian hadiah, karakteristik kepribadian, dan karakteristik hadiah. Motif pemberian hadiah menggunakan skala yang dikembangkan untuk mengoperasionalkan 3 motif agar terlibat dalam pemberian hadiah yang diidentifikasi sebelumnya, menurut Sekif et al. Tahun 2012. Karakteristik kepribadian menggunakan pemantauan diri yang diukur dengan komponen skala 13 item menurut Lennox dan Wolf 1984. Karakteristik hadiah, upaya pemilihan hadiah diukur dengan 3 item dari Kian et al. Tahun 2007, dan 3 item dari Cleveland et al. Tahun 2003. Hadiah mahal diukur dengan 4 item berdasarkan skala hadiah mahal, timbangan untuk perpanjangan khusus, hadiah bermerek 4 item, dan variasi dalam pemberian hadiah 4 item dikembangkan khusus untuk penelitian ini. Metode pemilihan konstruksi untuk penelitian ini didasarkan pada literatur review dan penelitian kualitatif yang ada. A survey per test digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas dari skala pengukuran. Karena sebagian besar skala dapat diandalkan, beberapa perubahan kecil adalah dibuat untuk meningkatkan keandalan timbangan yang kurang andal di studi utama. Akhirnya, keinginan untuk memperoleh sumber daya berharga dan orang lain diukur dengan 4 item. Secara khusus, motif pertama kali berfungsi sebagai variabel dependent dengan ciri-ciri kepribadian yang berfungsi sebagai variabel bebas. Kemudian, perilaku pemberian hadiah yang sebenarnya mengalami kemunduran pada pemberian hadiah motif. Isi manajemen kesan mengacu pada proses di mana orang mencoba untuk mengontrol dan mempengaruhi persepsi dan kesan orang lain tentang mereka. Selanjutnya, motif untuk terlibat dalam manajemen kesan dan refleksi dari motif ini dalam pemberian hadiah diuralkan. Beberapa motif untuk terlibat dalam manajemen kesan telah diidentifikasi. Keinginan untuk perlindungan dari potensi bahaya mencerminkan keinginan pemberi untuk menghindari kesan negatif yang mungkin timbul dari hadiah yang diberikan. Motif ketiga adalah keinginan untuk memperoleh sumber daya yang berharga dari orang lain. Pemantauan diri mencerminkan upaya individu untuk mengubah perilaku mereka sesuai dengan orang-orang tertentu di sekitar mereka dan juga mempengaruhi kecenderungan untuk terlibat dalam manajemen kesan.
Bagi mereka, dengan pemantauan diri yang tinggi, penting untuk menyesuaikan perilaku untuk mengontrol kesan orang lain terhadap mereka. Pemberian hadiah adalah situasi sosial yang dapat mengarahkan orang lain untuk terlibat dalam pengelolaan kesan. Dibandingkan dengan harga diri tinggi, orang dengan harga diri rendah lebih peduli dengan evaluasi negatif, cenderung berperilaku dengan cara yang akan melindungi harga diri mereka dari potensi bahaya, merasa sulit untuk menekan kegagalan. Orang dengan harga diri tinggi dan rendah terlibat dalam manajemen kesan untuk alasan yang berbeda. Remaja juga cenderung menginvestasikan upaya untuk meningkatkan kemungkinan membeli hadiah yang di satu sisi akan melindungi mereka dari potensi kesan negatif dan di sisi lain akan membuat penerima senang dan merasa nyaman dengan pemberiannya. Selain itu, orang menggunakan merek untuk mendefinisikan konsep diri mereka. Keinginan orang untuk mengelola tayangan menyebabkan variasi dalam keputusan pembelian, terutama dalam situasi yang terlihat secara sosial. Taktik peningkatan target harus berfungsi untuk meningkatkan kesan positif pemberi. Semakin tinggi tingkat keinginan untuk perlindungan dari motif potensi bahaya, semakin banyak pemberian hadiah akan mencerminkan target taktik peningkatan. Semakin tinggi tingkat keinginan untuk memperoleh sumber daya berharga dari motif orang lain, semakin banyak pemberian hadiah akan mencerminkan taktik peningkatan target. Metode sampel dan tindakan pemilihan konstruksi untuk penelitian ini didasarkan pada tinjauan literatur dan penelitian kualitatif yang ada. Pembahasan. Penelitian kami menganalisis perilaku remaja yang suka memberi hadiah, yang didasarkan atas dasar teori pengelolaan kesan. Kami menelusuri hubungan antara karakteristik kepribadian pemberi dan niat untuk terlibat dalam pengelolaan kesan melalui pemberian hadiah dan penggunaan mereka untuk presentasi diri dalam konteks ini. Penelitian itu memperlihatkan bahwa pemberian kado adalah perilaku sosial yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan kesan seseorang. Penelitian kami juga menunjukkan bahwa ciri-ciri kepribadian berkaitan dengan motif kemurahan hati remaja. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki tingkat kesadaran diri dan pengendalian diri yang lebih tinggi akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam pengelolaan kesan secara umum dan melalui pemberian hadiah juga. Oleh karena itu, para remaja termotivasi untuk memilih hadiah yang mencerminkan dan memperkuat persamaan antara pemberi dan penerima. Berbeda dengan harapan, keinginan para pemberi untuk menciptakan dan meningkatkan kesan positif di mata penerima tidak berkaitan dengan membeli hadiah yang sama dengan konsumsi masa depan bersama. Menggunakan hadiah bersama adalah taktik lain untuk mencapai sumber sosial ini. Penjelasan yang mungkin bahwa adalah penerima dapat menafsirkan taktik ini sebagai negatif, sebagai upaya yang tidak diinginkan oleh para pemberi untuk memaksa. Selain itu, hasil ini juga turut menghasilkan lektur yang memberi hadiah dengan menyelidiki motif apa yang menunjukkan ciri khas remaja yang berbeda dengan tingkah laku yang tidak sopan. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa para pemberi dewasa terlibat dalam pemaparan efforts aroused, hadiah untuk melindungi diri mereka dari bahaya sosial, meningkatkan kesan mereka, dan memperkuat hubungan sosial mereka. Keinginan para pemberi untuk melindungi diri dari kesan negatif hanyalah lemah hubungannya dengan pemberian yang mahal dan bermerek, yang menunjukkan bahwa para remaja tidak selalu dianggap membeli sesuatu yang mahal dan merek sebagai taktik untuk melindungi citra mereka. Penemuan ini tidak sejalan dengan penelitian kualitatif sebelumnya di antara remaja atau orang dewasa. Mencari variasi dalam pemberian hadiah adalah pemberi taktik yang digunakan untuk terlibat dalam pengelolaan kesan yang aktif. Kesimpulan, pemantauan diri mencerminkan upaya individu untuk mengubah perilaku mereka sesuai dengan orang-orang tertentu di sekitar mereka, dan juga mempengaruhi kecenderungan untuk terlibat dalam manajemen kesan. Semakin tinggi tingkat harga diri pemberi, semakin banyak pemberi mereka akan mencerminkan motif pengelolaan kesan aktif. Taktik semacam itu berkonsentrasi pada pembuat penerima merasa senang dengan hadiah yang mengarahkan mereka untuk mengevaluasi pemberi secara positif. Itu dapat memperkuat hubungan melalui waktu yang dihabiskan bersama untuk menikmati hadiah. Jumlah yang diinvestasikan dalam hadiah bervariasi sesuai dengan karakteristik penerima dan sumber daya sosial. Mereka menemukan bahwa karena banyak hadiah seperti itu dikirimkan langsung ke penerima, pemberi menginvestasikan upaya khusus dalam memilih toko online yang dianggap positif oleh kedua belah pihak. Menutup. Namun, hanya sedikit yang membahas kesan donor bahwa penerima terbentuk sebagai konsekuensi dari pemberian hadiah. Banyak penelitian yang dilakukan sebagian besar berfokus pada orang dewasa atau siswa. Tetapi segmen ini penting karena ukurannya, daya beli, karakteristiknya yang unik,
Misalnya, konformitas penting bagi remaja yang juga menyeimbangkan kebutuhan akan identitas individu dan kelompok. Area lain yang kurang diteliti adalah dampak kepribadian donor pada perilaku pemberian hadiah. Manajemen kesan dipandang sebagai sarana bagi individu yang peduli tentang karakteristik ini untuk memenuhi kebutuhan untuk merasa baik tentang diri mereka sendiri. Meningkatkan kesan yang baik tentang diri mereka sendiri adalah tujuan dari orang-orang dengan harga diri yang tinggi. Sementara mereka yang memiliki harga diri yang rendah berusaha untuk menghindari persepsi negatif tentang diri mereka sendiri dan rasa malu akan penolakan berikutnya. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.